yang mengikuti secara live streaming pada pagi ini melalui via aplikasi Zoom. Kiranya kita semua memperoleh berkat Tuhan melalui kebaktian ini. Saya akan membacakan warta terlebih dahulu bagi kita semua, Jemaat GKP Dekolot. Pada kebaktian minggu pada hari ini, Jemaat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Clip Edward Kesaksian SSI. Dari kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga bagi para pelayan pemusik, Bapak Penatua Agustian Kriswanto dan juga Prokantor Ibu Penatua Munihati Sarumaha. Dan juga bagi tim multimedia, atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Informasi peribadahan. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021. Tema siap menghadapi tantangan hidup. Dalam pembacaan 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. Waktu pukul 6 sore dan akan dilakukan via aplikasi Zoom. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat beserta segenap Jemaat GKP Dekolot mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Juni tahun ini. Yang pertama, Saudara Andika Juni Cesar. Kedua, anak Sekaragil Ayumi Bukop. 3, Saudara Rahdam Nigeria Yerusalem. 4, anak Mikaela Teresia Wilhelmina. 2 khusus. Dalam sepekan ini mari kita secara khusus mendoakan beberapa pokok doa berikut ini. 1. Keluarga Ibu Julianisar Sari Simarmata beserta anggota keluarga, suami yaitu Bapak Rian Prasandi dan anak Samuel Abner Abipraya Prasandi. 2. Keluarga Bapak Kris Sujatmoko beserta anggota keluarga, istri Ibu Perasanti Imelda Purba, Saudari Patricia Gloria Sujatmoko Silaban, anak Samantha Michelle Sujatmoko Silaban, dan anak Laura Dominik Sujatmoko Silaban. 3. Kehidupan persekutuan Jemaat GKP Dekolot kiranya terus dikobarkan oleh teman. 8. Keluarga Ibu Nanaiman. 9. Saudari Natasha Cesaria Rawis. 10. Ibu Riri Arianti Azhar. 11. Keluarga Bapak Heriadi Siagian. 12. Saudari Novelia Amabel Mapandin, Saudara Excel Hiskia Mapandin, dan Saudara Kurniadi Resti Tembo. Kiranya Tuhan memberkati pengobatannya dan memberikan kesembuhan, serta Tuhan berkati keluarganya agar tetap kuat hingga dapat memberikan dukungan dan semangat yang baik. Informasi pemberkatan nikah. Akan diadakan pemberkatan nikah antara Saudara Daniel Naiman yaitu Jemaat GKP Dekolot dengan Saudari Purita Lestari Jemaat GKP Bekasi. Dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli tahun ini
bertempat di GKP Jemaat Bekasi. Dan pada hari Selasa tanggal 29 Juni tahun ini pukul 6 sore akan dilaksanakan kebaktian doa syafaat dan akan dilakukan dengan via aplikasi Zoom. Laporan keuangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat yang akan di-share di grup Jemaat. Dengan laporan keuangan yang ada, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang sudah memberikan dukungan persembahan untuk menunjang pelayanan gereja. Demikian Warta Jemaat ini, Jemaat dapat memberikan masukan dan saran yang membangun melalui SMS atau pesan via WhatsApp di hotline GKP Dekolot. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ambil satu teduh sejenak. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di Gedung Sukabirus dan juga Bapak Ibu yang ada di jemaat di rumah masing-masing. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan dari pelengkap Gedung Jemaat 18. Masuk ke rumahnya, mari masuk ke rumahnya, ke rumahnya. Tuhan menunggu di rumahnya, Tuhan menunggu di rumahnya, Tuhan menunggu, Tuhan menunggu kita ke rumahnya. Mari masuk ke rumahnya, mari masuk ke rumahnya, ke rumahnya. Tuhan menunggu di rumahnya, Tuhan menunggu di rumahnya. Tuhan menunggu, Tuhan menunggu kita masuk ke rumahnya. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian ini dengan mata dan hati yang tertuju kepada hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa pada Allah yang penuh dengan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan hati bagi kemuliaan Allah, bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Saudara, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan dalam nas miming pada kebaktian hari ini yang diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45 yang berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Demikianlah nas miming kita pada pagi hari ini.
Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala sorga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhurnya nama Tuhan Allah. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk kembali duduk. Allah menghendaki agar manusia selalu dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Untuk itu marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala dosa, segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah. Sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Sebagaimana firman Allah menyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah anugerah pengampunan bagi kita, kiranya kita boleh mensyukuri dan hidup terus dalam anugerah Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari di masa yang akan datang. Saudara, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang kiranya menguatkan dan mampukan kita untuk berkarya hari lepas hari ke depan. Untuk itu, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan yang maha baik, kasih-Mu senantiasa menguatkan kami. Firman-Mu senantiasa menuntun kami untuk jalani hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, taat dan setia, dan berbagi kasih bagi banyak orang. Di saat ini Tuhan, kami bersama-sama membuka hati dan pikiran kami. Karena saat ini kami membaca dan merenungkan firman. Kiranya firman yang akan kami renungkan ini semakin menguatkan kami dan semakin mampukan kami untuk terus hidup seturut kehendak-Mu. Maka ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami masing-masing melalui hikmat dan kebijaksanaan, melalui Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami, agar firman itu tidak berlalu sia-sia, tapi dapat kami maknai dan jalani dalam hidup kami. Kiranya juga Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya apa yang telah dipersiapkan yang menolong kami untuk memahami firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka kitab kita akan baca dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 32 sampai dengan yang ke-49. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 32 sampai dengan 49. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan maka ini, sebab belum pernah aku mencobanya.
Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dibelinya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang bawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan menggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudara, demikianlah bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang melihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di ruang kebaktian maupun juga yang ada di rumah. Pagi. Ya, yang mengikuti di Zoom maupun juga yang di YouTube ya, selamat pagi buat kita semua. Saudara, 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Wah, 2 tambah 2? 4. Gampang ya? 4 tambah 4? 8. Oh, pintar semua, lulus SD berarti. Ya, kita akan mudah menghitung itu semua. Bahkan kalaupun 459 dikali 800 sekian, pasti kita akan bisa mendapatkan hasil yang pasti kalau kita hitung dengan cermat. Karena memang ya itu kan ilmu matematika ya, yang dikatakan sebagai ilmu pasti. Karena memang hasilnya bisa dipastikan, sudah pasti hasilnya A, B, C, dan D, dan seterusnya tadi. Tidak mungkin 4 kali 4 sama dengan 20, enggak, tidak bisa. Karena memang 4 kali 4 ya 16, pasti hasilnya. Saudara, kita suka menerapkan ilmu pasti itu untuk segala hal dalam kehidupan kita. Misalnya apa? Misalnya nih, ya sama seperti pembacaan kita sebenarnya. Misalnya, kita mana bahwa anak kecil itu tidak mungkin mengangkat beban yang berat. Misalnya, meja, ya memang bisa, ya oke lah ya, itu bisa dipastikan. Apalagi misalnya seperti anak saya Clay yang masih kecil, lalu ya nggak mungkin dia akan bisa mengangkat meja yang besar gitu ya, atau mimbar yang sebesar itu, tidak mungkin, itu bisa dipastikan. Tapi tidak juga untuk hal yang lainnya. Hal yang pasti itu tidak bisa juga kita pukul rata untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bukan berarti bahwa orang yang kecil fisiknya lalu dia tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, atau orang yang lemah secara ekonomi dia tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang
yang besar juga, misalnya ya. Nggak begitu juga. Atau kita berpikir bahwa orang yang berlatar belakang pendidikannya mungkin hanya sampai SD, tidak mungkin dia bisa jadi sukses jadi memimpin sebuah perusahaan. Nah, tidak bisa. Itu bukan ilmu pasti, tidak bisa kita pakai ilmu pasti dalam kaitan seperti itu. Nah, ternyata banyak kok kalau kita lihat di luar sana, orang yang tidak punya pendidikan bisa jadi bos, bisa punya perusahaan, bisa sukses dan lain sebagainya. Artinya ternyata memang di luar sana atau dalam kehidupan kita ada banyak hal yang tidak bisa kita terapkan secara ilmu pasti. Pembacaan kita juga membuktikan itu ya. Lihat Daud, siapa dia? Dia orang yang masih muda. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa dia orang yang masih muda, parasnya elok gitu ya. Lalu kemudian dia masih kemerah-merahan. Makna kemerah-merahan itu benar-benar menunjukkan bahwa ini masih muda sekali sebenarnya. Tapi ternyata saudara, dia justru menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul meskipun dia masih muda. Oke lah, mungkin dia masih muda secara fisiknya, secara usianya. Tapi apakah tidak mungkin untuk melakukan hal yang besar? Tidak juga. Ya, kita baca dia diremehkan ketika dia masuk ke dalam medan pertempuran ya. Bukan hanya orang-orang Filistin yang meremehkan dirinya, bangsanya juga meremehkan, bahkan kakaknya, saudara, Bapak Ibu. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, kita bisa melihat kakaknya sendiri yang memang ada dalam medan perang itu pun juga meremehkan dirinya. Disuruh pulang sana, kalau mau bahasa sederhananya, pulang. Masih muda, nggak bisa, nggak punya kemampuan untuk jadi tentara. Nah ini karena seringkali kita berpikir atau orang banyak berpikir, ya ilmu pasti tadi. Orang muda tidak mungkin bisa melawan sebuah tentara yang besar, yang pasukannya banyak, lalu juga apalagi melawan Goliat pada saat itu. Tidak mungkin. Secara sistematis oke lah, gitu ya. Karena dia masih muda, tidak punya pengalaman berperang, mungkin berpikirnya tidak mungkin. Tapi ternyata tidak begitu. Ternyata meskipun dalam masa mudanya, dia bisa mengalahkan orang Filistin yang besar itu. Mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa? Kok bisa Daud melakukan hal itu? Apakah Daud disulap oleh Tuhan? Bisa seperti itu? Seperti tukang sulap gitu ya? Dengan simsalabim lalu merubah dari seekor merpati menjadi seekor singa. Apakah Tuhan mengubah Daud seperti itu? Tidak. Saudara, kalau kita baca lagi dari ayat yang 34 sampai dengan 36 dikatakan apa di sana? Daud dia mengatakan begini, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian dikatakan lagi, kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Nah, luar biasa. Ternyata dalam masa mudanya saudara, Allah sudah membentuk dirinya. Dalam masa mudanya melalui pekerjaannya sebagai seorang penggembala domba itu, ternyata Tuhan sudah membentuk fisiknya pertama. Kan nggak mungkin ya. Orang yang badannya kuat saja, yang besar saja, kayaknya kalau melawan singa, bayangkan Bapak Ibu, singa atau beruang yang besar itu tidak mungkin kan bisa. Tapi ternyata Tuhan membentuk dirinya, bisa mengejar bahkan menghajar, luar biasa loh. Menghajar beruang atau singa yang besar itu, bahkan membunuh binatang yang besar itu. Tuhan membentuk melalui pekerjaan dirinya. Tapi juga bukan hanya soal itu ya. Saya sih melihat bahwa dalam situasi itu, dalam pekerjaannya itu, Tuhan juga bukan hanya sekedar membentuk fisiknya, tapi juga memberikan kecerdikan, memberikan dia kemampuan untuk berpikir, menyusun strategi bagaimana melawan singa, melawan beruang itu.
Pasti ada strateginya, nggak mungkin kan langsung berhadapan-hadapan saja. Pasti dia menyusun strategi. Jadi kalau kita pikir, meskipun dia belum pernah berperang melawan tentara sebesar apapun itu, atau sekecil apapun, Tuhan sudah mengajarkan dia bagaimana berperang melalui tugasnya sebagai gembala. Atau juga kalau kita lihat saudara, ketika dia menghalau binatang buas itu, saya percaya bahwa Tuhan juga membentuk mentalnya, sehingga dia berani, dia tenang ketika menghadapi mara bahaya. Dan kita bisa lihat ya, ketika Daud direndahkan oleh Goliat, betapa dia tenang menghadapi Goliat. Dia maju, bahkan dikatakan berlari untuk menghadapi Goliat. Kalau orang tidak punya mentalitas yang baik, mentalitas yang kuat, tidak mungkin bisa melakukan itu. Ini karena dia punya mentalitas yang kuat, yang baik dalam proses tadi gembala itu. Akhirnya dia bisa tenang menghadapi mara bahaya, dan hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah batu dan umban. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dipaparkan Daud kepada Saul bukan cara Daud menyombongkan dirinya, bukan. Kalau kita lihat ya, bukan dia sedang menyombongkan dirinya bahwa dia hebat, dia punya kekuatan, dia punya kepintaran, bukan. Satu sisi kalau saya melihat bahwa cara Daud menenangkan dan juga meyakinkan bahwa Tuhan menyertai dirinya, sebenarnya bukan sombong, tapi dia mau meneguhkan Saul, dia mau mengingatkan Saul dan juga bangsanya, ada Tuhan yang menyertai dirinya, yang menolong dirinya dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan mara bahaya. Sehingga ketika dia menghadapi Goliat, dia mampu, dia percaya bahwa Tuhan menyertai dirinya. Dan juga ketika dia menghadapi Goliat, apa yang dikatakan? Bahwa Tuhan yang sebenarnya sedang berperang melawan mereka, bahwa Tuhan yang bersama dengan dirinya, dan Tuhan akan menyerahkan Goliat dan tentara Filistin itu kepada dirinya dan juga bangsanya. Hasil akhirnya kembali apa? Mereka kalah, Goliat kalah dan tentara Filistin itu kalah. Semuanya bukan karena kehebatan Daud, bukan karena kepintarannya, bukan karena kekuatannya, tapi karena penyertaan pimpinan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sayangnya banyak orang yang justru tidak bersikap dan tidak memiliki kesadaran dan keyakinan seperti Daud ya. Dalam kehidupan banyak orang tidak seperti itu. Banyak orang saudara berpikir bahwa kesuksesan atau pencapaian yang kita peroleh, yang diperolehnya, atau kekayaan atau segala sesuatu yang didapatkan, bahkan serta keselamatan, dipikir bahwa itu hanya karena kepintaran saya, itu karena kehebatan saya, itu karena hasil kerja dan kekuatan diri saya sendiri. Kita lupa. Banyak orang, bahkan umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, lupa bahwa itu adalah karya Tuhan dalam hidupnya. Baru ketika jatuh, baru ingat Tuhan. Apakah sikap yang seperti itu yang harus kita miliki? Tentu tidak ya. Dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan tentu seharusnya bukan sikap yang seperti itu yang kita miliki. Sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita memiliki kesadaran bahwa keberhasilan yang kita capai, kesuksesan, pencapaian yang kita dapatkan saat ini semata-mata karena perkenanan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan atas diri kita, bukan semata-mata karena kekuatan, kepintaran diri kita sendiri. Bukan, tapi karena Tuhan berkenan atas diri kita. Karena pimpinan, penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Ini yang harus pertama kita ingat. Seperti yang diingat oleh Daud. Sehingga membuat dirinya rendah hati, saudara. Membuat dirinya itu sadar dan menyerahkan dirinya pada Tuhan, pada pimpinan Tuhan. Nah ini ya. Karena kan ketika kalau kita berpikir bahwa ini hanya kekuatan kita semata-mata, lalu apa yang kita lakukan? Kita akan jadi percaya diri berlebihan, lalu kita akan melakukan banyak hal tanpa lagi melibatkan Tuhan. Dan hasilnya ya mungkin suatu saat kita akan jatuh juga.
Dan seringkali kejatuhan kita akan sangat buruk dan membuat hidup kita hancur. Lihat Daud, dia tidak begitu. Dia merendahkan dirinya dan sadar karena Tuhan menyertai dirinya segala sesuatunya. Dan demikian juga saudara, bagaimana dengan soal kegagalan yang kita dapatkan, yang kita harus hadapi? Di mana Tuhan? Mungkin kita berpikir gitu ya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Tuhan juga hadir di sana, saudara. Tuhan hadir memberi kita kekuatan dan penghiburan, bahkan pengharapan yang mampukan kita untuk kembali bangkit, kembali menata diri dari kegagalan itu. Saudara, bagi saya kehadiran Daud pada saat itu sebenarnya juga wujud dari pernyataan Tuhan bahwa Tuhan hadir ketika bangsa Israel sedang gagal berperang. Ketika Saul sudah gagal dalam kehidupannya, Tuhan menghadirkan Daud saat itu. Sebagai wujud Tuhan mau menolong mereka dalam kegagalan mereka. Nah, disinilah memang harusnya kita mulai menyadari kira-kira bagaimana cara Tuhan menolong kita. Terkadang kan kita berpikir bahwa dalam kegagalan kita, ayo dong Tuhan, tolong kami, tolong saya. Secara langsung, ayo tolong. Bapak Ibu, saya teringat sebuah kisah. Ada seorang yang, nah ini kita kan di Dayakolot ini seringkali hampir setiap tahun banjir ya. Jadi ada sebuah kisah, Bapak Ibu, ada seorang yang rumahnya kebanjiran daerahnya. Banjirnya semakin hari semakin tinggi. Ya, kalau di Sukabiru sini paling tingginya ya paling sepinggang atau sedadat tempo hari paling tinggi. Nah ternyata orang ini ternyata banjirnya makin tinggi, gitu ya. Awal-awal ya masih aman lah. Tapi kemudian ketika mulai sampai dengan pinggang, sampai sepunggung, gitu ya, sampai seleher, akhirnya apa? Akhirnya dia naik ke lantai rumah. Kemudian di sana dia berdoa, Tuhan tolong saya. Tidak lama Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sebuah perahu datang. Ayo kita ngungsi. Enggak, nanti saja Tuhan pasti akan menolong saya. Lewat perahunya. Kemudian berdoa lagi, Tuhan tolong saya. Karena airnya udah makin tinggi Bapak Ibu, udah bendungan rumahnya udah mulai terendam air juga. Lewat lagi perahu. Ayo kita mengungsi, makin tinggi. Tidak Tuhan nanti akan tolong saya. Lalu kemudian apa terjadi? Akhirnya orang itu mati karena banjir semakin tinggi, dia tidak bisa berenang kayaknya ya. Dia tenggelam dan mati. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menggugah Tuhan Bapak Ibu. Tuhan kok gak tolong saya? Saya sudah berdoa loh Tuhan. Lalu apa yang katakan Tuhan? Saya sudah menolong Anda, menolong kamu 2 perahu. Ya Bapak Ibu, terkadang kita dalam kesakan kita, dalam kesulitan kita, kejatuhan kita berpikir Tuhan pasti akan menolong kita secara langsung gitu ya, dengan cara yang megah dan sebagainya. Tapi terkadang Tuhan justru malah memakai orang sekitar kita dengan cara yang sederhana untuk menguatkan dan menolong kita. Seringkali kita tidak bisa melihat itu karena kita berpikir bahwa harusnya begini sesuai dengan harapan kita. Padahal tidak begitu. Padahal Tuhan justru malah menolong kita seringkali dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Demikian tadi ya, Daud adalah cara Tuhan menolong orang-orang Israel. Daud yang muda itu, yang kemerah-merahan itu jadi cara Tuhan menolong mereka. Yang mengingatkan mereka bahwa ya Tuhan ada. Dan kiranya untuk itu, demikian juga kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Dalam kesesakan kita di saat ini, dalam kegagalan kita mungkin. Mari kita lihat, ada cara-cara Tuhan yang senantiasa menolong kita. Dan untuk itu mari kita bersyukur dan memakai cara Tuhan itu untuk menguatkan dan menolong diri kita masing-masing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di masa pandemi ini banyak orang berpikir, tenanglah, ya. Saya tidak akan terpapar oleh virus corona. Orang di sekitar saya, mereka mah aman lah, gitu ya. Tidak ada yang terkena corona, jadi bebas. Mau jalan kemana aja bebas, mau makan sama siapa aja bebas, nongkrong sama siapa aja bebas, gitu ya. Ngobrol dengan siapapun bebas tanpa masker. Pemikiran seperti ini pola pikir yang seperti tadi ilmu pasti. Seperti ilmu pasti tadi. Dan sayangnya pemikiran ini yang sangat keliru dalam kehidupan kita saat ini.
Bukan hanya mencelakakan kita, tapi juga mencelakakan orang lain. Karena ya virus corona tidak bisa kita lihat. Kita tidak tahu dia menyebar kemana, dan kita tidak tahu siapa yang aman, siapa yang positif pada saat ini. Mungkin ada juga yang berpikir, tenang Pak Pendeta, Tuhan pasti akan menolong saya, menjaga saya dari virus corona, jadi santai aja. Ini imannya entah imannya udah kelebihan mungkin ya, atau imannya sudah seperti biji sesawi yang bisa memindahkan gunung, makanya pasti Tuhan akan menolong saya, jadi saya tidak akan terkena virus corona. Saya katakan bahwa ini bukan soal iman yang sebesar biji sawi, tapi ini berarti cara kita mempermainkan dan mencobai Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan sudah memberikan kita hikmat, kepintaran? Seharusnya hikmat dan kepintaran itu yang kita pakai untuk mawas diri, menjaga diri kita agar tidak terpapar virus corona. Dan saat ini saudara, kita harus sadar, semakin banyak orang terpapar virus corona, termasuk di jemaat kita ya. Tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di warta jemaat, ada banyak jemaat kita yang sakit. Ya memang tidak semua terpapar virus corona sakitnya, tapi sebagian besar saat ini sedang berjuang melawan virus corona dalam tubuhnya. Oleh karena itu saudara, bagi Bapak Ibu yang sedang berjuang mendapatkan pemulihan, kesembuhan, saya mengajak mari kita serahkan hidup kita pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menolong Bapak Ibu saudara. Tuhan hadir bersama saat ini dengan Bapak Ibu yang mau menguatkan dan memulihkan Bapak Ibu, saudara-saudari. Maka mari kita percaya pada pimpinan dan penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan akan memulihkan kehidupan Bapak Ibu. Demikian juga kita yang sehat saat ini. Di masa-masa sulit saat ini, mari kita bersama-sama saling mendukung dalam doa. Tuhan juga mau memakai diri kita masing-masing untuk menjadi Daud-Daud buat orang lain. Maka mari, bukan hanya kita mendukung dalam doa saudara kita yang sedang berjuang untuk memulihkan kehidupannya, tapi juga mari kita bersama-sama mengulurkan tangan kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menguatkan mereka yang sedang menderita. Mereka, terutama buat mereka yang saat ini sedang berjuang karena COVID. Entah itu dari sisi kesehatan maupun juga ekonomi. Mari kita menjadi Daud-Daud yang menguatkan mereka, menolong mereka. Dan di atas semua itu mari kita serahkan hidup kita pada penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas kehidupan kita dan menolong kita hari lepas hari ke depan. Amin. Bersama-sama mari kita menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kami, juga untuk mendoakan berbagai macam pokok doa syafaat kami. Bersama-sama ya Tuhan, kami bersahati untuk mendukung saudara kami terutama yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan pemulihan. Baik itu karena virus corona yang menjangkiti hidupnya, tubuhnya, maupun juga sakit penyakit yang lainnya. Kami berdoa menyerahkan kehidupan saudara kami Andika Junika Cesar, Ibu Sri Hartati, Ibu Sutia Dwi Sugiyarti, Ibu Narsipan, Ibu Vera Santi Melda, keluarga Bapak Denny Naiman, keluarga Bapak Delin Melas Naiman, keluarga Ibu Korina Naiman, Saudari Natasha Cesaria Rawis, keluarga Ibu Riri Arianti Azhar, keluarga Bapak Heriadi Siagian, Saudari Nevilia Mabel Mapandin, Saudara Axel Hiskia Mapandin, Saudara Kurniadi Resti Tembo, dan juga saudara kami yang lain yang mungkin saat ini tidak kami ketahui kondisinya. Namun mereka juga harus berjuang karena sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Kiranya Engkau mau menjamah mereka, menguatkan dan memberikan mereka kesehatan, agar dalam perjuangan mereka melawan sakit penyakit itu,
mereka boleh merasakan kasih-Mu yang menguatkan mereka, yang mampukan mereka untuk punya pengharapan dan semangat, sehingga akhirnya mereka boleh dipulihkan. Berikan ya Tuhan segala yang dibutuhkan dalam proses-proses pemulihan mereka, baik itu makanan, obat-obatan, dan juga hal yang lain, agar semuanya itu boleh mendukung apa yang mereka sedang upayakan saat ini. Dan bagi juga keluarga yang turut setia mendampingi dan memberikan yang terbaik, berkati mereka, berikan yang mereka juga butuhkan, agar dalam masa-masa ini mereka senantiasa juga punya pengharapan yang teguh karena Engkau ada bersama dengan mereka. Pakai kami juga ya Tuhan, segenap jemaat GKP Dayakolot, untuk boleh mendukung mereka semuanya, memberikan bantuan-bantuan serta semangat, karena kami adalah satu tubuh yang Kau persatukan dalam kehidupan persekutuan, sehingga kiranya melalui apa yang boleh kami berikan, itu semua juga boleh menguatkan keluarga dan juga saudara kami ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami terkasih, Saudara Andika Jonika Cesar, anak Sekar Agil Ayumi Bukop, Saudara Rahdam Nigeria Yerusalem, dan juga anak Mikaela Teresa Wilhelmina, yang dalam sepekan ini Engkau tambahkan usia mereka. Penyertaan dan kasih-Mu boleh nyata, boleh hadir dalam kehidupan mereka di hari yang lampau. Kiranya itu juga senantiasa Engkau hadirkan dalam hidup mereka di masa yang akan datang, hari lepas hari. Dan secara khusus kami juga berdoa buat keluarga Ibu Julia Nisar Sari Simarmata bersama dengan suami Bapak Rian Prasandi dan juga anak Samuel Abner Abi Praya Prasandi. Serta keluarga Bapak Kris Sujatmoko bersama dengan istri Ibu Vera Santi Melda Purba, dan anak-anak Saudari Patricia Gloria Sujatmoko Silaban, anak Samantha Michelle Sujatmoko Silaban, dan juga anak Laura Dominic Sujatmoko Silaban. Dalam pekerjaan mereka, dalam segala tugas tanggung jawab mereka masing-masing sebagai orang tua, dan juga dalam studi anak-anak kami tengah-tengah keluarga kami ini, berkati mereka semua ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan akal budi serta cinta kasih yang dapat saling menguatkan satu sama lain di tengah-tengah pergumulan kehidupan, pengharapan, dan segala tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Berkati ya Tuhan, kiranya keluarga-keluarga kami ini senantiasa hidup dalam tangan kasih-Mu saja, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bersama-sama bagi segenap kehidupan persekutuan kami dalam tugas pelayanan kami bersama, baik yang dilakukan secara khusus oleh para penatua bersama dengan komisi-komisi, bersama dengan pendeta dalam kehidupan kebersamaan kami. Pakai kami semua ya Tuhan, perlengkapi kami dengan hikmat dan kemampuan untuk terus memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami di tengah-tengah segala keterbatasan saat ini akibat dari pandemi corona. Berikan juga kekuatan, kemampuan bagi seluruh jemaat di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Kiranya kesatuhatian dan cinta kasih boleh nyata di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami ini. Meskipun kami berjauhan dan tidak bisa bersama-sama beribadah secara langsung, pikirannya melalui media-media online, ibadah-ibadah yang kami lakukan juga melalui online bisa terus menyentuh kehidupan kami bersama-sama dan mengeratkan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan persekutuan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini di tengah-tengah masyarakat yang saat ini juga sedang bergumul karena virus corona. Berkati mereka semua ya Tuhan, bagi mereka yang sedang menderita penyakit ini, dan juga bagi para anggota keluarga yang terus mendampingi, dan terutama bagi para petugas medis, dokter, perawat, dan juga petugas yang lainnya yang ikut mendukung dalam upaya menangani virus corona ini. Demikian juga bagi aparat pemerintah kami, kiranya dalam kehidupan saat ini
Engkau mau menguatkan kami semua. Kasih-Mu dan penyertaan-Mu kiranya Kau nyatakan dalam segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa kami. Sehingga upaya-upaya yang terus dilakukan oleh aparat pemerintah kami, oleh para petugas medis dapat menolong saudara kami yang terpapar virus corona ini. Dan juga dapat mengentaskan persoalan pandemi COVID di negara kami. Berikan juga hikmat bagi seluruh masyarakat sekitar kami. Kiranya di hari ke depan, kami semua dapat sadar untuk mau bersama-sama menjaga diri, memakai alat-alat kesehatan yang untuk melindungi diri kami masing-masing, dan berupaya menjaga diri, sadar akan persoalan bersama ini, dan mau menaati aturan-aturan yang pemerintah sudah tetapkan. Sehingga ke depan persoalan pandemi COVID-19 ini bisa berangsur-angsur selesai di tengah-tengah bangsa kami. Maka Tuhan, kami serahkan kehidupan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkarya Tuhan, jamalah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami ini. Dan juga bagi bangsa-bangsa yang lainnya di dunia ini. Kami serahkan semuanya itu sebagai sebuah pengharapan kami kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus hadir dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga mengajarkan kami untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kolekte dihimpun, kita akan memuji Tuhan dari KJ 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami,
dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menengadahkan tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami yang hina ini, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, kami adalah umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan padamu. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan KJ 280 ayatnya 1 sampai dengan 3. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Jemaat tetap berdiri. Saudara, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik berdasarkan firman Tuhan. Dan untuk itu teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkinan kita terikat oleh awan yang tebal, lihatannya menggusur langit kasih yang kekal. Angin hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhan. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelam, carilah di atas awan langit kasih yang kekal. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta
teguh di balik duka menanti, lagi kasih Tuhanmu. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.